Oke, selamat siang semuanya. Kita masuk pembahasan kita di pertemuan yang kelima, analisa struktur 2. Pembahasan kita ya dalam pertemuan yang kelima ini adalah matriks lingkungan global elemen dalam bahasan transformasi matriks. Ya. Oke, kita lihat kajian materinya apa saja, yaitu tujuan penggunaan transformasi matriks. Kemudian yang kedua, persamaan elemen batang dalam koordinat global, lokal dan global. Yang ketiga, transformasi displacement. Yang keempat, transformasi gaya. Yang kelima, expand matriks transformasi. Dan yang keenam adalah soal dan pembahasan. Nah, mari kita lihat satu persatu dari kajian materi kita. Yang pertama, kita pahami dulu tujuannya, yaitu untuk bagaimana kita menggunakan matriks transformasi untuk mendapatkan matriks kekakuan global dalam sebuah elemen bar atau truss. Jadi artinya dengan matriks transformasi ini kita bertujuan untuk mendapatkan matriks kekakuan global ya, dari sebuah struktur. Nah, di sini ada persamaan di mana kalau kita lihat bagaimana hubungan mereka, hubungan dari dua persamaannya, ya di sini di mana displacement x dan y di sini dalam sumbu displacement sumbu lokal itu sama dengan ya matriks transformasi dikali dengan displacement x dy, displacement x y dalam displacement sumbu global. Jadi untuk menjadi transposnya atau menjadi penunjang atau jembatannya adalah matriks transformasi ini ya, matriks CS min SC ini, di mana C sama dengan cosinus theta dan S sama dengan sinus theta. Nah, kemudian kita lihat persamaan elemen batang dalam koordinat lokal ya. Di sini kalau kita lihat persamaannya untuk di koordinat lokal, gaya dan koordinat lokal, F1X, F2Y sama dengan AE per L dikali dengan matriks transposnya 1 min 1 min 1 1 dikali dengan displacement 1X ya, displacement 2X ya, di mana F atau gaya di sumbu lokal ya, koordinat lokal sama dengan K atau matriks kekakuan K di sumbu lokal dikali dengan displacement dalam sumbu lokal. Ya, di sini dikatakan untuk membentuk matriks kekakuan total global dari suatu struktur yang dianalisa, di mana yang kita maukan adalah F dalam sumbu global sama dengan matriks kekakuan sumbu global dikali dengan displacement sumbu global. Nah, di sini ya, di mana masing-masing dari F, K, D ini sama dengan ya, di sini matriksnya sama dengan F1X, F1Y, F2X, F2Y ya, dengan displacement sama dengan ya, D1X, D1Y, D2X, D2Y. Jadi ini F1X, F1Y adalah dalam sumbu global X, ini dulu dalam sumbu global Y, dalam sumbu global Y ya. Yang satu dari yang arah X, yang satu arah Y ya. Jadi di sini ada ada 4 komponen daripada gaya dan ada 4 komponen daripada displacement. Nah, transformasi displacement ya, di sini ketahui dari rumus kita yang sebelumnya, transformasi displacement ya. Kita lihat tadi ini rumusnya ya. Cosinus, sinus, min sinus, cosinus ini, maka kita coba uraikan persamaannya, maka menjadi D1X sama dengan D1X cosinus theta ditambah dengan D1Y sinus theta, D2X sama D2X cos theta ditambah D2Y sin theta ya. Maka dengan transformasi hubungan transformasi ini maka didapat D1X sama D1X D2X sama dengan ya, matriks kekakuannya CS 00 00 CS dikali dengan ini ya. Jadi nilainya 0 ya, untuk yang Y-nya. D1X, D1Y, D2X, D2Y ya. Nah, di mana
displacement sumbu lokal sama dengan T transpose ya dikali dengan D displacement pada sumbu lokal. Nah, ini jadi jembatannya ya, untuk mendapatkan kekakuan sumbu atau displacement pada kekakuan sumbu global ya. T transpose-nya sama dengan CS 00 00 CS ya, ini rumusnya ya. Nah, sedangkan transformasi gaya yang tadi persamaan yang sama yang pertama juga ya, maka kita dapat uraikan F1X F2X sama dengan CS 00 00 CS, maka dikalikan F1X F1Y 2X 2Y, maka didapat rumusnya gaya dalam sumbu lokal sama dengan T transpose dikali dengan gaya di sumbu global ya. Lokal gaya di sumbu lokal sama dengan T transpose gaya pada sumbu atau F sama dengan di sumbu global. Bagaimana hasil transformasi displacement gayanya? Kita lihat di sini, kita diketahui persamaan kita awal di sumbu lokal sama dengan T transpose dikali dengan D sumbu global. F sumbu lokal sama dengan T transpose F pada sumbu global. Kita buat di sini penjabarannya. Kita pakai rumusnya ini, F sumbu lokal sama dengan K sumbu lokal di sumbu lokal, maka D sumbu lokal displacement sumbu lokal sama dengan T dikali dengan D, maka F gaya di sumbu lokal sama dengan K ya. Sumbu lokal dikali dengan T transpose karena kita mau dapatkan D ini ya, dikali dengan D ya. Kemudian F sumbu lokal sama dengan T transpose dikali dengan ini, hasil tadi kita dapat juga, pengen tahu ya, F sumbu global, maka kita masukin nilainya ya. Berarti F ini kita masukin ke sini, berarti T dikali dengan F T transpose dikali dengan F sama dengan K sama dengan ini ya, sehingga kita mendapatkan matriks persegi ya untuk menginspan daripada displacement gaya dan kekakuan yang ada. Maka ekspannya akan menjadi seperti ini untuk rumusnya ya, dx d1x d2x cs 00 00 cs sama dengan dikali dengan dx1 d1y d2x d2y, maka d1 karena kita mau cari displacement yang terjadi di sumbu global, maka d1 di lokal maka d1x d1y d2x d2y sama dengan ya, cs 00 min SC00 00 CS 00 min SC dikali D1X D1Y D2X D2Y di sumbu global. Jadi rumusnya D sumbu untuk transpose dari displacement untuk mendapatkan kekakuan displacement dalam kekakuan global, maka D displacement pada sumbu lokal sama dengan T transpose dikali dengan D sumbu global. Sehingga T transpose-nya yang untuk menjadi penjembatannya adalah berarti sumbu global ya, ini sama semua, sama CS00 min SC00 00 CS00 min SC dengan C cosinus theta dan S sama dengan sinus theta. Nah, apabila kita lihat transformasinya ekspannya lebih lanjut ya terhadap kekakuannya ya. Makanya F1X F2X dalam sumbu lokal sama dengan A per E 1 min 1 min 1 1 ya dikali dengan D1X D2Y D2X ya dalam sumbu lokal. Maka kalau kita buat dalam matriks 4x4 nya, maka F1X F1Y F2X F2Y ya, dengan dimana arah bending arah F1Y dan F2Y sama dengan 0 ya di masing-masingnya ini ya, arah X arah Y nya ya, maka sama dengan AE per L ya, itu sama dengan 1 0 min 1 0 kan ini 0 semua 0 0 0 min 1 0 1 0 0 0 0 0. Jadi karena arah bending yang di arah Y 0, maka kita arah berarti baris kedua, kolom pertama baris kedua ya, baris kedua semua baris kedua 0 ya, kolom keempat juga 0 ya, baris keempat juga 0 ya, dikali dengan D1X D1Y D2X D2Y untuk sumbu lokal. Nah,
Kalau kita lihat di sini bentuk expandnya berarti T transpose F ya sama dengan K dikali T transpose dikali dengan D ya. T transpose kali F kali K sama dengan K matriks kekakuan K dikali dengan T transpose dikali D. F sama dengan T inverse dikali dengan K matriks kekakuan sumbu lokal dikali dengan T dikali dengan D ya. Maka kita di sini asumsikan lambangnya T inverse sama dengan T pangkat T ya, sehingga F sama dengan T pangkat T matriks T pangkat T dikali dengan K kekakuan global kekakuan lokal dikali dengan T dikali dengan D ya, di mana yang kita ketahui F sama dengan K dikali dengan D ya. Maka K sama dengan ya T transpose. Jadi kalau kita mau tahu K-nya berarti T transpose dikali dengan T dikali dengan K kekakuan global ya. Jadi kalau misalkan ini F sama dengan K dikali D, kita masukin berarti K-nya ya, K-nya ini F-nya tadi, ini D-nya dikali D, berarti kita masukin nilai K-nya ini ya. T pangkat T dikali dengan K dikali dengan T ya. Nah, ini hasilnya K kita ya, untuk bentuk eksplisitnya untuk nilai K kelakuannya berarti ini sama dengan AE per L matriks matriks diagonalnya utamanya ya, ini sama di bawah juga C2 CS min C2 C kuadrat CS min C kuadrat min CS S kuadrat min CS min S kuadrat C kuadrat CS S kuadrat, dimana C sama dengan cosinus theta, S sama dengan sin theta. Nah, kita lihat contoh pembahasannya di mana saya punya batang dengan batang gitu ya, balok seperti itu dengan panjang L dengan arah X dengan sudut theta-nya 30 dengan A-nya luasan penampang 2 inch kuadrat, E-nya 30 kali 10 × 6 psi, L-nya 60 N ya, panjangnya 60 N. Nah, kemudian kita tahu rumusnya kekakuan K sama dengan E per L seperti ini ya. Kemudian kita tahu di soalnya theta-nya sama dengan 30, maka kita masukin nilainya kosinus kuadrat. Kosinusnya dari 30 sama dengan akar 3 per 2 sinus setengah. Maka nilainya dapat kita masukkan, kita substitusikan di seluruh kekakuan matriks kekakuan ini. Nah, didapatkan hasilnya K sama dengan 2 kali 30 kali 10 pangkat 6 bagi 60, dimasukin 3 per 4 akar 3 per 4 min 3 per 4 akar 3 per 4 seperempat min 3, akar 3 per 4 min seperempat, kemudian 3 per 4 akar 3 per 4 seperempat ya. Ini sama, yang bawah sama. Sehingga didapat jika kita masukin, kita kalkulasi kembali, maka matriks kekakuan K sama 10 pangkat 6 0,75 0,433 minus 0,75 minus 0,433 0,25 minus 0,433 minus 0,25 0,75 0,433 0,25. Jadi ini harus sama ya, simetris. Jadi kalau tidak simetris berarti salah ada perhitungannya ya. Sehingga dari contoh ini, baik sebagai kesimpulan di sini dari pembahasan kita bahwa matriks kekakuan global K dapat digunakan untuk elemen batang dengan orientasi sembarang pada bidang 2D ya. Jadi dapat diaplikasikan untuk ini ya, dalam koridor bidang 2 dimensi. Kemudian selanjutnya untuk aplikasi pada struktur rangka batang dapat dicoba juga ya dengan sistem yang sama. Oke, baik, begitu. Poinnya adalah di sini dengan matriks transformasi kita dapat mengkonversi dari matriks kekakuan global sumbu lokal menjadi global ya, dengan persamaan sini ya. Jadi ini jangan lupa diingat-ingat untuk ini.
persamaan kita ya, untuk kita keilmuan matriks keilmuan untuk kita menemukan matriks keilmuan global dengan konversi dengan matriks transpose ini. Oke, demikian. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Sekali lagi, sekian dan terima kasih.